Dalam feng shui yang penting tuh sebetulnya bukan pagar. Yang paling penting tuh pintu utama. Beli tanah kafling. Dia belum bangun nih Puspa. Kemudian dia pagari dengan pagar yang permanen. Malah ketika kita bangun tuh, mau bangun, saya selalu menyarankan kepada pemiliknya robohkan dulu tuh pagar. Kenapanya jangan tanya, tapi korelasinya terbukti pada bangkrut. Pemerintah juga udah kasih tahu tuh kalau bikin rumah ada GSB, garis sepadan bangunan. Oh iya, Jadi betul. kalau ketentuannya, oh di jalanan sekian meter, maka rumahnya harus mundur 5 meter, 6 meter gitu ya. Karena agar udara dan cahaya bisa masuk ke pintu utama dan masuk ke dalam rumah begitu. Ini feng shui yang baik. Rumah itu sebetulnya cocoknya sama siapa? Sama si ayah atau sama si anak? Kalau cocoknya sama si ayah dan si ayah itu pensiun dan pada si anak nggak cocok, nanti dua-duanya bermasalah tuh dua keluarga itu. Saudara Suatu Jakarta News, Merapikan Music masih bersama Puspa dan kali ini kita dalam program Musik Sonora. Karena ini hari Jumat, sahabat Sonora, langsung saja kita menyapa Pak Kang. Pak Kang apa kabar? Sehat kah Pak Kang? Selalu always kan, biasa. Pak Kang liburan gak nih? Libur lebaran cuti bersama gak? Begitulah, lagi nunggu-nunggu siapa yang mau ngajak gitu. Diajak sama Puspa, Puspanya kerja ya Pak Kang? Iya, jadi nggak ada yang ngajak deh. Iya. Oke, kalau YouTube pasti rame nih ya, pasti rame walaupun libur lebaran ya Pak Kang? Iya, tapi aneh juga saya dari manajemen FSE, saya dikirimi 8 pertanyaan yang katanya nih pertanyaan lama yang udah liwat, nggak sempet diangkat gitu. 8 pertanyaan, apa aja tuh Pak Kang? Ya kalau keburu lah kita jawab semuanya ya. Iya. Nah, dalam konteks ini tentunya yang diangkat adalah pertanyaan-pertanyaan umum yang pada umumnya tentu bermanfaat buat semua pendengar dong ya. Nah, memang kalau pertanyaan yang terliwat kemudian belum juga diangkat dan sifatnya bukan pribadi, Ya. dalam artian bermanfaat buat orang banyak, ya bisa diajukan kembali sih ya ke video yang baru dipublish begitu ya. Tetapi baru di-upload gitu ya. Tetapi kalau pertanyaan itu sifatnya pribadi, ya tentu saja diajukannya langsung ketika kita lagi berbincang nih. Iya. Ya. Setiap hari Jumat jam 7 malam Betul. Berapa WA-nya? di 0812 112 9200. Betul, dengan ketentuan seperti di samping ini. Iya. Jadi harus ada nama yang lengkap, tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, dan jam lahir ya. Nah, sekarang supaya tidak membuang waktu, kita kunjungi deh ya sahabat Sonora yang bertanya dan terliwatkan itu ya. Ya, boleh. Ada yang meniknamekan namanya Fresh Waters ya, pada video energi berputar dompetnya menebal. Pak Kang, kalau zaman sekarang kan rumah di komplek kebanyakan nggak pakai pintu pagar lagi. Jadi ya, jadi dari jalan terus masuk carport langsung ke pintu utama. Gimana kalau gitu? Katanya. Thanks ya. Ya memang kalau rumah yang seperti itu memang pengamanannya juga lebih ketat sih itu Puspa. Ya. Karena di depan tuh pasti udah ada bodyguard ya. Security. Security ya. Nah, dan memang disebutnya sebagai perumahan klaster dong ya. Ya. Ya nggak masalah sih nggak ada pagar. Karena memang dalam feng shui yang penting tuh sebetulnya bukan pagar. Yang penting apa Pak Kang? Yang paling penting tuh pintu utama. Nah, jadi sahabat Sonora jangan rancu. Pintu utama itu bukan pintu pagar loh ya. Ya. Pintu utama itu adalah pintu yang menempel pada bangunan yang bukan pagar gitu ya. Nah, terus kemudian kalau kita bahkan nih, kalau misalnya ada orang beli tanah kafling, dia belum bangun nih Puspa.
kemudian dia pagari dengan pagar yang permanen gitu ya. Misalnya di rumah yang bukan klaster kan boleh tuh ada pagar tuh. Boleh. Malah ketika kita bangun tuh, mau bangun, saya selalu menyarankan kepada pemiliknya robohkan dulu tuh pagar. Kenapa Pak Kang? Nah, kenapanya jangan tanya, tapi korelasinya terbukti pada bangkrut gitu. Jadi saya nggak mau dong klien saya bangkrut. Betul. Ya, jadi itu walaupun itu waktu bangunnya cukup bagus, mahal gitu, buang deh, kita nggak sayang gitu ya, daripada nanti ada masalah. Jadi memang pagar itu nggak gitu penting sih ya. Jadi mau dia ada pagar atau nggak masalah. Tapi kalau rumah bukan klaster ya patutnya ada pagar. Tapi ada yang nanya Juragan Puspa. Ya. Tapi kalau nonton film di film kuno tuh di Tiongkok katanya ya, di Chungkwa ya, itu rumahnya pagarnya tinggi-tinggi katanya. Mau masuk mesti ketok tok 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 lama lagi dibukain pintunya. Kayak benteng pakai sih ya Pak Kang. Benar. Nah, itu kenapa? Karena memang rumah semacam itu disebutnya rumah seheyuan ya. Jadi kita udah ada tuh videonya, silakan disimak ya. Saya nggak mau membahas itu lama-lama gitu ya. Nah, rumah semacam itu pada prinsipnya dia dari pintu pagar ke pintu utama jaraknya jauh, sehingga apa? Sehingga pintu utama tersebut nggak terhambat oleh dinding pagar yang tinggi, Puspa. Tetap mendapat perolehan angin, udara yang langsung masuk gitu. Bahkan di tengah-tengah rumah seheyuan itu ada aula, bukan aula sih, daerah terbuka gitu, lapangan terbuka gitu ya. Jadi di mana ada pintu-pintu kamar yang mengarah ke area bukaan tersebut gitu ya. Jadi tolong bagi sahabat Sonora yang belum paham diseksama itu video ya. Ya, Nah, nonton langsung. iya ya. Nah jadi sekarang kan rumah udah nggak segede zaman dulu punya gitu, Ya, terbatas gitu ya. betul. Nah makanya pemerintah juga udah kasih tahu tuh kalau bikin rumah ada GSB. Apa itu Pak Kang? Garis sepadan bangunan. Ah, iya, Jadi betul. kalau ketentuannya, oh di jalanan sekian meter, maka rumahnya harus mundur 5 meter, 6 meter gitu ya. Nah ini ketentuan yang harus dipatuhi. Kenapa? Karena agar udara dan cahaya bisa masuk ke pintu utama dan masuk ke dalam rumah begitu. Ini feng shui yang baik gitu ya. Nah makanya pagarnya juga karena keterbatasan lahan seperti itu jangan tinggi-tinggi. Ya. Wajarnya aja. Wah, Gitu ya Pak Kang. iya kalau tinggi-tinggi, iya. Sekarang jaraknya dari pintu utama ke depan udah pendek, dibangun tinggi, gimana tuh angin masuk? Malahan ada orang yang bikin rumahnya kayak kandang gitu kan, dia kurung, dia takut ada penjahat masuk, dia pasangin yang tutupan lagi sehingga udara sama sekali nggak masuk. Ini jelek, nggak boleh tuh ya. Nah kemudian ada lagi dia bilang nih, jadi dari jalan terus masuk carport langsung ke pintu utama, boleh nggak? Ya nggak masalah, karena yang namanya carport kan adanya di depan, di halaman kan, Iya. bukan garasi loh ya, carport gitu. Nah yang nggak boleh itu bukannya carport, yang nggak boleh itu kalau misalnya masuk ke garasi nih, ada garasinya, masuk ke dalam garasi, kemudian bikin pintu potong kompas nih dari garasi ke ruang tamu, dari dinding ruang tamu dibikin pintu nih, langsung dari garasi bisa masuk. Ini yang salah tuh. Itu yang nggak boleh gitu ya. Jadi berarti tidak masalah untuk rumah yang bersifat klaster tadi. Nah saya lanjut ya. Lanjut Pak Kang. Ada Yani Mei Yani pada video agar makin hoki hindari pantangan dapur edisi pertama. Pak Kang sehat selalu ya. Oh sama-sama sehat ya, Puspa juga sehat, sahabat Sonora semua juga sehat. Bagaimana kalau ruang tamu di atas bekas septic tank? Makasih Pak Kang, ya nggak masalah sih, apalagi kalau septic tanknya tersebut sudah dikuras ya. Ya. Itu nggak ada masalah. Kemudian kita lanjut. Lanjut. Ada Abai Hendra Hendra. pada video agar makin hoki hindari pantangan dapur edisi pertama. Izin bertanya, kamar utama di bawahnya ada garasi mobil. Nggak bagus dong ya kalau
di bawahnya garasi, di atasnya ada kamar, apalagi kamar utama, nggak bagus. Kenapa tuh? Aduh, saya nggak tahu Pak Kang. Karena Nggak ada yang jawab. karena garasi kan daerah yang bergerak. Oh, Ya, kamar Ya. utama harus daerah yang diam, karena dia tuh harus tempat yang buat istirahat dong ya. berarti Jadi kamar utama harus di bawah ya, nggak boleh di atas ya Pak Kang? di atas boleh, tapi nggak boleh di atas garasi. Nah, Oh, oke. pertanyaannya dari Juragan Abai, apakah benar harus dibikin mezanin di garasi mobil? Gitu. Mezanin tahu nggak? Mungkin dijawabnya setelah liputan mudik Sonora dulu ya. Boleh, boleh, Tahan boleh. dulu. Kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Untuk sesi yang kedua kita lanjut, sahabat Sonora, Fungsi Sonora, Pak Kang. Kita lanjut jawabannya tadi tertunda, silakan Pak Kang. Iya, tadi saya tanya sama Puspa, tahu nggak itu apa mezanin? Nggak tahu Pak Kang. Mezanin, jadi dia bilang di bawah tuh garasi, di atas lantai 2 ada kamar utama. Dia tahu nih bahwa di atas garasi nggak boleh ada kamar. Nah, supaya jangan langsung ada di atas garasi, dia mau bikin mezanin. Mezanin itu adalah lantai tambahan di antara kedua lantai, Puspa. Iya Pak Kang. Jadi ini di bawah nih, misalnya tadinya itu garasinya tingginya 5 meter gitu ya. Ya. Dia potonglah sebagian supaya 2,5 yang 2,5 ini jadi ada satu ruangan di antara garasi dengan kamar tidur gitu ya. Memang itu merupakan salah satu caranya sih ya. Tetapi kalau untuk jangka panjang ya nggak bagus. Secara umum untuk jangka pendek oke, tapi secara khusus untuk jangka panjang dia nggak akan bisa ngangkat energi positif gitu ya. Dampak buruknya tentu saja karir bisnisnya nggak bisa selancar sesuai apa yang diharapkan tuh, Puspa. Ya, jadi kalau nanti udah ada perbaikan, udah ada kemajuan, sebaiknya dipindahkan saja, diatur kembali, atau bikin rumah yang baru deh, ya nggak? Iya, rumah baru aja ya. Iya, kalau sudah ada kemajuan kan oke-oke aja dong ya. Iya dong. Kita lanjut ya. Lanjut, Ada Juragan Agus Irawan yang bertanya pada video sehat, harmonis, kaya berkat feng shui dapur. Kalau dapur berada di lantai 2 dan meja makannya dekat teras lantai 2, boleh nggak tuh Puspa? Boleh nggak ya? Boleh aja, yang nggak ada Boleh. masalah sih ya. Yang penting dapurnya itu nggak melanggar pantangan asal sesuai ya dengan apa yang sudah kita sampaikan pada video yang sebelumnya. Kalau nggak ada pantangan itu, kalau cuma ruangan makan itu dekat teras ya nggak ada masalah gitu ya. Nah, kemudian ada Ernawati Panjaitan bertanya pada video agar makin hoki, hindari pantangan dapur edisi pertama. Salam kenal Pak Kang, salam kenal juga. Ya, saya juga mau mengenalkan, ini ada Puspa ini. Mohon penjelasannya katanya. Bagaimana jika ruang makan dapur tanpa kompor persis di bawah kamar tidur atas? Terima kasih atas bantuannya. Yang nggak boleh itu dapur yang ada kompor berada bersebelahan dengan kamar tidur, berada di bawah, di atas, atau berhadapan, itu yang nggak boleh. Tapi kalau dapur yang namanya nggak ada kompor kan biasanya disebut pantry ya. Iya.
itu nggak ada masalah, mau berada di bawah kamar tidur pun tidak bermasalah, oke-oke aja kok. Iya. Ya, yang penting pantangan-pantangan lainnya pun patut diseksamai. Ada Beng Hui Huang 12 katanya, bertanya pada video agar makin hoki, hindari pantangan dapur edisi pertama. Pak Kang mau tanya, pintu kamar mandi boleh berhadapan langsung dengan bak cuci piring? Terima kasih. Ya nggak masalah. Ya. Air ketemu air ya Pak? Air ketemu air. Oh, luar biasa Puspa, udah pandai ini Puspa ini. Ya. Nah, yang nggak boleh kalau berhadapan dengan kompor gitu. Api. Atau kamar mandinya berada di dalam area dapur, itu yang nggak boleh. Nah, ini ada pertanyaan dari Juragan Supriyadi Jaya. Bertanya pada video agar makin hoki, hindari pantangan dapur edisi kedua. Pak Kang, saya mau tanya, rumah saya 2 lantai. Rencananya anak saya sekeluarga mau tinggal di rumah saya dan akan menempati lantai atas. Sehingga di lantai atas saya buatkan juga dapur lengkap. Lokasi di atas ruang keluarga. Bagaimana menurut Pak Kang? Dan apa solusinya? Nah, ya. Jadi boleh nggak tuh Juragin Puspa? Boleh Pak. Boleh ya. Boleh, Anak boleh. tinggal sama orang tua. Sama tadi ya. Tak dulu. Boleh. Ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Yang boleh dulu apa Ya, Pak? yang bolehnya ya namanya anak tinggal sama orang tua boleh, Oh, iya sepanjang dong. Itu harus dipersilahkan. apalagi kalau memang orang tuanya cocok dengan rumah tersebut dan masih berbisnis. Ya. Tetapi kalau orang tuanya tidak berbisnis lagi, sudah pensiun, kita mau tanya nih, rumah itu sebetulnya cocoknya sama siapa? Sama si ayah atau sama si anak? Kalau cocoknya sama si ayah dan si ayah itu pensiun dan pada si anak nggak cocok, nanti dua-duanya bermasalah tuh, dua keluarga itu gitu. Ya, nah dalam konteks ini tentu saja kita mesti hitung berdasarkan data kelahiran. Dia harus bertanya langsung ke Radio Sonora dengan ketentuan berikut ini dong ya, sesuai yang seperti di samping saya ini. Nah, tetapi kalau kita berbicara yang nggak boleh nih, apa sih yang nggak boleh? Masalah dapur kayak tadi yang dia tanya tuh. Di atas ruang keluarga ya? Bukan soal di atas ruang keluarganya, kita nggak mau pusingin dia ada di mana. Tapi dapur nggak boleh berada pada satu rumah dengan jarak yang berjauhan. Ya, satu di lantai bawah, satu di lantai atas. Berarti ada 2 dapur. Nah, nanti timbulnya masalah gangguan pada rumah tangga, keharmonisan misalnya. Nah, lama-lama kan ganggu juga ke sektor kehidupan lainnya dong ya. Betul. Nah, jadi sekarang sebaiknya jangan, kalau mau satu aja deh tuh dapurnya. Namanya juga iya, namanya juga orang tua sama anak, masa mesti beda-bedain sih, ya dong. Nah, kalau mau yang di atas tuh coba buat panasin aja deh, yang boleh tuh microwave, oven, tapi buat masak di bawah aja gitu ya. Nah, kemudian dia tanya lagi, ada nggak jalan keluar lain? Ada. Nah, ditahan dulu jalan keluar lainnya Pak. Usai jeda berikut ini ya. Oke. Kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari ke-8 aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur. Agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Masih bersama Puspa di Feng Shui Sonora, dan Pak Kang kita lanjut mungkin yang tadi ya, jalan keluarnya untuk yang
satu rumah ada ayah dan anak mau pindah, terus 2 dapur, tadi gimana Pak jalan keluarnya? Kalau jalan keluar tetap harus lewat pintu utama ke depan, ya nggak? Iya betul. Jadi nggak perlu ada 2 dapur ya Pak Kang? Betul, jadi gini, ya namanya juga anak sama orang tua ya. Iya. Ya bagaimana lah, kalau kemudian sendiri-sendiri juga mana enak sih ya di 2 lantai kemudian hidup masing-masing begitu toh. Nah jadi yang penting di atas tuh hanya untuk panas-panasin boleh, tadi udah disampaikan seperti itu toh. Ada jalan keluar lain kalau memang masih mau juga gitu. Caranya gimana tuh? Apa Pak Kang? Kita harus pisahkan 2 lantai itu menjadi 2 rumah, semacam kondominium. Jadi misalnya yang atas tuh langsung diputus, nggak ada tangga di dalam rumah yang untuk dari lantai 1 ke lantai 2. Tapi lantai kedua itu harus dibuat satu tangga dari halaman langsung ke atas. Nah, tangga di dalam harus dibuang, ya nggak boleh ditutup. Ditutup akan menimbulkan masalah lagi tuh, ya. Nah, biasanya ganggu kesehatan. Nah, kemudian tangga yang dari depan juga nggak boleh tegak lurus terhadap pintu utama bagian lantai 2 di atas. Kalau itu terjadi, tetap aja jadi jelek buat lantai keduanya. Jadi nggak boleh tegak lurus terhadap pintu utama. Ya ada tuh penjelasannya pada video yang sudah dipublish ya. Kalau sempat ya, Juragan Supriyadi Jaya sebaiknya menyeksamainnya kembali. Terakhir nih, ada pertanyaan dari Juragan Vesi ya, pada video Rezeki Mau Lancar Hindari Pantangan Pintu edisi ke-1 kalau nggak salah ini. Ini soalnya judul-judulnya hampir rata-rata sama apa iya ini ya, karena saya juga dapat kiriman ini. Selamat malam, mau bertanya katanya. Kalau pintu belakang bolehkah terbuka keluar? Boleh nggak sih, Puspa? Boleh Pak Kang. Boleh, iya. Tapi masih banyak aja yang tanya ya. Termasuk ada dari Juragin Yating. Ini TKW dari Taiwan katanya ya. Oh, ini apa namanya? Pahlawan devisa ya. Betul, itu betul ya. Nah, jadi yang perlu diperhatikan oleh sahabat Sonora ya, baik itu Vesi maupun Yating ya, ataupun siapapun yang sedang mendengarkan ataupun nanti menyimak rekamannya, kita perlu membedakan misalnya pengondisian, peletakan pintu kayu dan pintu besi ya. Pintu kayu sebaiknya jangan dibikin mengarah keluar ruangan kecuali pada bagian belakang. Jadi kalau untuk pintu belakang boleh, untuk pintu yang lainnya sebaiknya jangan gitu ya. Kecuali pintu besi boleh. Jadi pintu kayunya ke dalam, pintu besinya yang keluar itu untuk posisi-posisi yang lainnya gitu ya. Nah, jadi pintu utama harus buka ke dalam kalau dia tuh kayu ya. Pintu samping pun harus demikian. Jadi cuma boleh pintu belakang yang boleh, walaupun dari bahan kayu, boleh dibuka ke bagian luar daripada ruangan. Oke. Paham ya? Jelas untuk Juragan. Tadi siapa Pak namanya? Agak susah ya. Tadi yang bertanya adalah Juragan atau Juragin Vesi. Kemudian juga ada pertanyaan dari pahlawan devisa dari Taiwan namanya Yating. Oh Yating, semoga jelas. Kita lanjut ke yang sudah masuk di 081211292200 ya Pak Kang? Udah pasti dong. Ya, ini sudah banyak sekali nih. Aduh, waktu kita terbatas. Bentar, saya mau nanya dulu, Puspa. Apa, Kang? Anda bilang tadi sudah banyak tapi belakangnya sekali. Kalau cuma sekali cuma sedikit ya? Banyak yang masuk. Kita mulai nih dari Juragan Yanto, Pak Kang. Yanto. Lahir 15 Juli 15 bulan 7 1978. 1978. Ya. Ya. Ini jam 3 pagi, Pak Kang. Jam 3 pagi. Oke. Kemudian ini profesinya arsitek dan kontraktor bangunan rumah sejak 2007 sampai dengan sekarang. Apakah profesi ini cocok Pak Kang untuk Pak Yanto? Kemudian juga baju yang cocok apa? Terus kerjaan saya kok belum stabil-stabil,
Dan apakah ini pengaruh dari feng shui rumah? Karena sekarang saya tinggal di rumah Hook ini ya? Hook selatan dan barat, dan pintu masuk rumahnya ada tenggara. Mohon nasihatnya agar rezeki bisa mengalir terus Pak Kak. Terima kasih Pak Kak. Kalau kita berbicara arsitek, dia cocok. Tapi kalau dia borong bangunan, ini yang banyak masalahnya di situ gitu, ya. Jadi sebaiknya dia lebih mengkhususkan diri sebagai arsiteknya gitu ya. Nah kemudian desain interiornya itu lebih cocok justru ya. Nah kemudian apakah karena rumah gitu, rumahnya kan Hook, rumahnya Hook dia bilang tadi menghadap ke selatan ya? Selatan dan barat. Selatan dan barat. Nah kalau pintu utamanya ada di selatan tentunya dia akan maju. Tapi kalau di barat ada pintunya lebih besar atau bahkan sama dengan pintu yang di selatan, tentunya ini mengganggu pemasukan gitu. Bajunya Pak yang cocok? Baju warna putih ya. Sebaiknya dia mengurangi baju warna kuning dan coklat, lebih sering memakai baju warna putih. Warna putih. Oke. Semoga menjawab Juragan Yanto. Kita beralih. Ini ada pertanyaan dari Turyani, Pak. Perempuan ya? Turyani. 2 Juni, tanggal 2 bulan 6 1976. 1976. Lahirnya jam 2:15. Pagi atau siang? Pagi sepertinya Pak. Kalau dia itu siang, saya pasti salah. Pagi. Iya. Kemudian hadap rumah menghadap timur, kedudukan di barat. Lambat sekali. Dia seharusnya menghadap ke utara atau ke barat. Jadi dia sekarang kan menghadapnya ke timur, duduk di barat, toh? Ya, walaupun itu nggak keliru, perkembangan segala sesuatu akan melambat. Kemudian jalan di utara 20 derajat, pintu utama di barat laut, pintu belakang di tenggara dekat dapur, pintu samping di timur, tangga di barat. Apakah cocok buat kami? Satu-satu. Jalan di utara 20 derajat. Jalan di utara, oke. Pintu utama di barat laut. Pintu utama di barat laut. Ya. Di barat laut sebetulnya nggak gitu cocok ya. Harusnya dia pintunya itu menghadap ke utara, ya. Atau dia kan duduknya di barat menghadap ke timur, toh? Nah, dia bisa mengambilnya ke misalnya ke tenggara, itu lebih cocok. Tetapi walaupun dia atur seperti apapun, rumah tersebut tentu saja akan tetap lambat. Jadi kalaupun dia rubah segala macam apa yang seperti kita sampaikan, nggak ada manfaatnya. Jadi sebaiknya kalau dia memang orientasinya, obsesinya adalah kemajuan yang lebih lancar, tentu saja harus pindah ya. Dan harus pindah rumah? Benar. Atau renovasi rumah? Nggak bisa. Nggak bisa? Ya, kecuali rumah dia Hook gitu. Kita bisa putar arahnya gitu kan. Tapi ya rumah nggak boleh juga untuk melebar begitu. Sebaiknya memanjang ke belakang. Nah, kalau dia itu memang puas dengan kondisi yang sekarang yang melambat, ya oke-oke aja. Tetapi kemudian dia mau rubah seperti apapun, kemajuannya nggak akan signifikan dan hanya buang-buang uang nantinya. Oke, semoga menjawab Juragan tadi ya, Juragin Turyani. Kita lanjut Pak Kang. Oke. Ini masih wanita, Nicole Saputra, Nicole tulisannya. Laki kali Nicole? Tapi dibilang wanita Pak. Oh ya? Ditulisnya Nicole Saputra wanita. Oke, kalau gitu saya percayalah. 15 April. 15 April. Tahun 2007. 2007. Jam 10.50 pagi. Jam 10.50 ya. 50 pagi. Oke. Pertanyaannya, kesehatannya bagaimana, bidang yang paling cocok apa, handicap, sama warna baju, serta tips sukses ala Pak Kang. Oh, ala saya nggak ada ala saya nih. Yang ada ala feng shui ya.
Nah sekarang gini, sekarang kalau kita lihat usianya ini kan baru 16 tahun ya. Ya. Baru ulang tahun tuh kemarin 2 minggu yang lalu nggak ngundang-undang dia ya. Nah, tetapi kalau kita bicara feng shui, kita harus mengacunya bahwa Nicole ini berdasarkan Imlek usianya 17 tahun. Ya. Tentu saja masih dalam taraf sekolah dong ya. Nah, kalau masih sekolah tentu saja yang kita sampaikan dia cocoknya untuk bersekolah di bidang teknik pangan gitu ya. Ya. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pangan ya, dengan makanan. Kemudian segala sesuatu yang berkaitan dengan tekstil misalnya. Kemudian juga dia cocok di bidang yang metalurgi, tapi dia nggak cocok ke teknik mesin, teknik industri, teknik komputer. Ya. Dia juga cocoknya di bidang kimia, apoteker, IT begitu ya. Nah, kemudian masalahnya adalah bahwa walaupun potensi daripada Nicole ini adalah bagus ya, dalam artian rezekinya termasuk yang bagus gitu ya. Tetapi ambisinya yang lemah itu bisa menghambat gitu. Jadi dia harus punya ambisi yang kuat. Nah oleh sebab itu saya berharap Nicole ini sering memakai baju warna putih dan mengurangi warna yang gemerlap, terutama merah ya. Karena apa? Akan membuat dia menjadi gampang terlalu emosional nantinya, temperamental gitu, dan Baperan ya Pak Kang? baperan enggak, tetapi malahan gampang marah gitu ya, enggak sabaran gitu, dan kalau maki orang bisa pedes begitu ya. Itu yang harus diwaspadai. Apalagi yang ditanyanya? Tips sukses tadi Pak? Ya tips sukses sudah dong ya, bahwa dia seharusnya pakai baju warna putih dan menghindari emosi yang berlebihan gitu ya. Nah, kalau dia bisa berbuat itu tentu saja melakukan itu, hoki dia akan melambung tinggi dan juga dia punya obsesi untuk keliling dunia ya akan terkabul gitu. Dan jaga kesehatan, terutama jangan banyak makan hal-hal gorengan, dia paling suka ya. Dan juga daging-daging itu tolong dikurangi juga. Oke. Kita lanjut Pak Kang. Oke. Ada Eldrico pakai D. Eldrico Immanuel, M-nya double. Laki ya. Laki. Eldrico Immanuel apa Emmanuel? Immanuel. Emmanuel yang double-nya apa? M. Oh, M-nya. Oke. Tanggal 4 bulan 2 2013. Tanggal 4 Bulan 2 bulan 2 Februari. 2013. Iya. Ini yang nanya bapaknya ini sih. Lahirnya jam 22.43. Oke, jam 22.43. Oke. Pertanyaannya, kesehatan dan bakatnya yang baik untuk dikembangkan apa Pak Kang? Oke, bakatnya ya itu dia jago bener di bidang masak, terutama ya masakan yang Asia gitu ya. Nah ini kalau dari kecil udah dididik ke masak nih nantinya luar biasa gitu ya. Nah, walaupun gampang tersinggung, ya baperan, ya dia baik sekali sama orang, tapi ya jadi memang dia cocok untuk ke bidang teknik mesin, teknik industri, teknik komputer. Jadi dia memang, kalau gitu dia lebih cocok ke kimianya gitu ya, atau ke bidang hukum politik gitu ya. Dan satu hal yang perlu diwaspadai, dia juga adalah seorang yang punya kemampuan spiritual yang tinggi gitu ya. Kemampuan spiritual
aktual. Iya, jadi jangan sampai menyimpang nantinya gitu. Oke. Kesehatannya gimana Pak Kang? Kesehatan ini yang harus dijaga ya. Satu, dia gampang sesak napas ya, itu harus dijaga. Gampang punya gangguan pada paru ya, pada usus besar, gampang masuk angin ya, itu harus dijaga. Kemudian dia juga takutnya telapak tangannya basah, gampang kena jantung, dan waktu dia lahir memang sedikit agak kuning gitu ya, perlu dijaga juga levelnya. Oke, semoga menjawab untuk Eldrico Immanuel. Kita lanjut Pak Kang, ini wanita Dewi Cynthia. Dewi Cynthia. Cynthianya Cintia. Oke. Ningsih. Dewi Cynthia Ningsih. Oke. 28 April. Wah, hari ini ulang tahun dong. Oh iya dong. Selamat ulang tahun untuk Dewi Cynthia Ningsih. Iya, selamat ulang 20 tahun. April 1981 Pak. 1981. 1981. Jadi sebelum jam 7 pagi lewat 30 menit. Sebelum dijawab kita mesti tanya dulu nih, kita bakal makan di mana gitu. Ah, betul. Mau ngajak Pak Kang sama Puspa kemana nih? Oke. Itu pertanyaannya, usaha yang cocok apa? Rumah menghadap mana? Kemudian saat ini rumahnya itu hadap utara dan selatan, sudah single parent, dan warna baju yang cocok apa? Maksudnya utara selatan itu apa ya? Iya. Gimana ini? Karena utara selatan itu kan belakang berlawanan. Maksudnya utara selatan yang mana belakang, yang mana depan. Tapi walaupun yang mana tetap aja nggak cocok gitu ya. Karena dia cocoknya ke timur laut atau ke barat daya gitu ya. Iya. Nah kemudian dia cocoknya di bidang yang berunsur tanah dominan ya, atau campuran tanah dengan berbagai bidang unsur lainnya. Jadi dia cocok tanah kayu, tanah api, tanah logam, tanah air, atau campuran berapa elemen sekaligus. Itu tentunya banyak sekali pilihannya, jadi dia bisa lihat di buku yang ya. Kemudian apalagi yang ditanyakan? Kemudian usaha yang cocok, apakah konveksi cocok Pak? Konveksi enggak ya, tetapi kalau coba jasa, ya, kalau jasa itu basicnya adalah tanah gitu ya. Mau jasa apapun oke. Tapi kalau dia dagang, ya itu lain cerita. Nah untuk dagang, dia harus mencari yang ada tanahnya. Nah itu cari di buku, lihat apa aja gitu ya. Pak Kang ya? Iya. Ya, dan satu hal, tolong keras kepalanya dikurangi. Dan pertanyaannya yang terakhir, warna baju yang cocok harus sering pakai baju apa ini Pak? Baju warna merah, warna putih dikurangi. Warna merah, baju putih dikurangi. Oke, semoga menjawab Ibu Dewi Cynthia Ningsih. Kita lanjut, masih bisa satu pertanyaan lagi nih Pak Kang. Oke. 56 dari Andre Nathaniel. Andre Nathaniel. Apa Nathaniel? Nathaniel, Nathaniel. Oke. Lahir 6 Februari 6 bulan 2 tahun 1994. Iya. Di jam 3 sore lewat 7 menit. 15:57. Ya, ini tinggalnya sekarang di Kanada, bekerja di pembuatan film layar lebar. Nah, pertanyaannya, apakah pekerjaan ini sudah cocok Pak Kang? Tidak cocok. Tidak cocok ya? Tidak. Tidak. Nah, jadi pekerjaan apa yang cocok untuk bisa mendukung lebih sukses? Yang paling cocok dia di bidang berunsur logam dominan, api dominan, atau campuran daripada keduanya, ya, atau campuran tanah logam atau tanah api. Lihat di buku banyak sekali itu pilihannya ya. Jadi misalnya salah satu contoh, dia bilang dia bergerak di bidang layar lebar gitu ya, film layar lebar. Nah dia produksi film itu atau mempromosikan atau menjual, mengedarkan nggak cocok. Namun kalau dia itu hanya misalnya di bidang jasa yang menggeluti itu, nyewain alat, kemajuannya ada tapi lambat. Kalau dia menjual alat-alat perangkat kerasnya untuk
produksi film, nah ini oke. Bahkan bukan hanya produksi film, untuk mesin-mesin yang lainnya pun termasuk yang oke gitu. Nah ini ditambahkan bagiannya visual effect Pak. Berarti yang edit-ngedit kali ya? Oh ya, nggak cocok ya? Nggak cocok bener ya? Iya. Oke, mungkin terakhir pertanyaannya, tinggal di apartemen, pintu masuk unit menghadap ke barat. Ini apakah sudah cocok, Pak? Kalau untuk apartemen yang saya mau tanya bukan pintu unitnya, tapi di mana balkonnya berada. Jadi di mana bagian lebar yang untuk view keluar di bagian belakang itu kemana gitu ya. Nah kalau untuk pintu gampang. Pintu dia tinggal menyeksamai ya video kedudukan dan hadap pintu utama ya. Nah video tersebut diseksamai gitu ya. Nah itu gampang, tapi itu bukan yang utama. Yang utama di mana itunya. Jadi untuk kesempatan lain dia bisa bertanya kembali, silakan gitu ya. Terakhir mungkin dijawab warna yang cocok untuk Andre. Nah warna yang cocok harus pakai baju warna hijau ya, dan warna merah sesering mungkin. Karena merah ya? Iya, karena keyakinan dia untuk berbisnis itu lemah gitu ya. Nah, memang kalau kita berbicara dia tadi editing ya, visual effect, kalau kita berbicara masalah seni, dia tuh oke gitu. Dia jago di bidang itu ya. Bahkan dia punya kreativitasnya luar biasa hebat gitu. Tapi untuk mendatangkan duit di situ, dia tuh lemah. Nah, kecuali dia tuh punya satu siapa ya, ada yang mengelola untuk dia gitu, jangan langsung gitu ya. Kalau langsung ya, betul misalnya seperti itu yang cocok gitu ya. Tapi jangan juga yang nggak cocok dengan dianya nantinya ya. Harus juga dengan dia cocok gitu ya, orang yang cocok dengan dia. Nah kemampuan seninya memang tinggi ya, tetapi untuk hal satu ini saya juga mau mengingatkan dia bahwa jangan gampang tersinggung dan jangan keras kepala, karena itu kunci kemajuannya. Oke Pak Tam, sudah di pukul 20 waktu Indonesia Barat, kita akhiri Fungsi Sonora hari ini. Terima kasih Pak Tam. Sama-sama juga Gin Puspa, senang berbincang dengan Anda. Tentu saja kita berharap perbincangan kita bermanfaat bagi semuanya dong. Amin. Sukses selalu dan selamat malam. Selamat malam sahabat Sonora.